Di balik hutan lebat dan jalan setapak yang jarang dilalui orang, tersembunyi sebuah kampung yang membuat banyak pria enggan pulang. Bukan karena harta, bukan pula karena kemewahan, tapi karena ketulusan hati para wanita yang hidup sendiri, namun penuh kehangatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semua. Selamat datang kembali di channel ini, tempat di mana kisah-kisah inspiratif, menyentuh hati, dan kadang mengundang air mata selalu hadir untuk menemani harimu. Sebelum kita mulai kisah hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan bersyalawat, hati kita dilimpahi keberkahan dan cerita ini menjadi penyejuk bagi jiwa-jiwa yang sedang mencari makna. Namanya Kampung Sukamurni, tersembunyi di balik bukit dan hanya bisa dijangkau dengan berjalan kaki melewati hutan kecil. Kampung ini tak besar, hanya terdiri dari sekitar 30 rumah panggung. Tapi yang membuatnya istimewa adalah para penghuninya. Hampir semuanya wanita-wanita yang sudah ditinggal pasangan. Mereka disebut janda. Tapi jangan bayangkan wajah murung atau hidup nelangsa. Di kampung ini, para janda justru menjadi pilar kehidupan. Mereka mandiri, hangat, dan saling menyemangati. Salah satu di antaranya adalah Bu Marni, janda beranak dua yang dikenal paling ramah. "Ayo, masuk dulu nak. Ibu baru masak ketupat sayur," ucap Bu Marni pada seorang tamu pria dari kota yang datang untuk melakukan penelitian. Namanya Riko, pemuda lajang berusia 28 tahun yang awalnya hanya ingin tinggal 3 hari di kampung itu. Tapi 3 hari menjadi seminggu. Seminggu menjadi sebulan. Dan kini, hampir 2 bulan Riko belum pulang. Ia tidak hanya terpesona oleh alam kampung itu, tapi juga oleh kehangatan para janda yang menyambutnya seolah keluarga sendiri. "Saya merasa seperti pulang ke rumah setiap kali mereka menyapa," kata Riko dalam rekamannya. Ada sesuatu di mata mereka, mungkin luka yang tak diucapkan, tapi juga ketegaran yang luar biasa. Bu Ina, janda berusia 35 tahun yang kehilangan suaminya karena kecelakaan, menjadi orang yang paling sering berdiskusi dengan Riko. "Kami nggak minta dikasihani, Mas. Kami cuma ingin hidup damai, mandiri, dan bahagia," ucapnya sambil tersenyum tipis. Setiap pagi, para janda ini akan ke kebun, membawa hasil tani ke pasar kecil di kampung sebelah. Anak-anak mereka bersekolah dengan seragam bersih dan wajah cerah. Semua karena kerja keras para ibu yang tak pernah menyerah. Sore harinya, suasana berubah menjadi lebih hangat. Mereka duduk bersama di balai bambu, bercerita, tertawa, bahkan saling menghibur satu sama lain. Di sanalah Riko merasa hatinya luluh. "Apa yang membuat kalian kuat?" tanya Riko suatu hari. "Karena kami tidak punya pilihan selain kuat," jawab Bu Nur, janda senior di kampung itu. "Kalau kami lemah, siapa yang akan menghidupi anak-anak kami?" Riko mulai merekam kehidupan mereka, bukan lagi untuk laporan, tapi untuk kenang-kenangan. "Saya ingin dunia tahu bahwa janda bukan sosok yang patut dikasihani. Mereka adalah pejuang." Namun tak sedikit pula warga luar yang datang, mencoba mendekati para janda untuk alasan lain. Ada yang berniat menikah, ada pula yang hanya sekadar iseng. Tapi para wanita di kampung itu tahu cara menjaga harga diri. "Kami bukan barang hiburan," kata Bu Lilis dengan tegas. "Kalau ada pria yang datang hanya karena status kami, silakan pergi." Tetapi ada juga cerita manis. Beberapa pria benar-benar jatuh cinta, bukan karena status, tapi karena kekaguman. Ada 2 janda yang akhirnya menikah kembali dan hidup lebih bahagia. "Saya menemukan cinta di sini bukan karena kasihan, tapi karena saya ingin mendampingi wanita kuat yang saya kagumi," ujar Pak Heri, pria asal Sumedang yang kini tinggal di kampung itu bersama istrinya. Kini, Kampung Sukamurni menjadi sorotan. Banyak yang datang ingin belajar tentang kemandirian, kekompakan, dan ketulusan.
Tapi bagi para janda di sana, itu bukan untuk pamer. Mereka hanya menjalani hidup dengan sebaik-baiknya. Kalau hidup memberimu luka, jangan jadikan alasan untuk berhenti bahagia, pesan Bu Marni. Kalimat itu melekat di hati Riko dan membuatnya menunda kepulangannya lagi. Suatu malam, Riko berdiri di tepi sawah, memandang bintang. Dalam hati, ia bergumam, mungkin kebahagiaan bukan soal tempat, tapi soal orang-orang yang menerimamu apa adanya. Dan kampung janda ini, dengan segala kekurangannya, telah menjadi rumah bagi banyak hati yang pernah patah dan kini ingin sembuh. Sahabat, semoga kisah ini memberi kita pelajaran tentang ketegaran, keikhlasan, dan cinta sejati. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini jika kamu merasa tersentuh. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.